Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Kaifa halukunna? La'alakunna fi riayatillahi daiman wa da'iyan. Tayyib fi hadha sabah sanata'allam an syirah an-nabawi. Jadi untuk pagi hari ini kita nak belajar sirah nabawi. Ma'aya Ustazah Alifia Dias. Wal'an sanahtu ila zaman jahiliyah. Untuk zaman jahiliyah, di mana zamannya penuh kebodohan dan kesesatan. Yang pertama diawali dengan zaman setelah Nabi Isa alaihissalam. Setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalam menjelang zaman Nabi Muhammad SAW, terdapat zaman yang sangat panjang, yang mana diselimuti dengan kebodohan dan kesesatan. Tidak adanya kebenaran. Ajaran tauhid yang dulu pernah disampaikan para nabi dan rasul lenyap begitu saja. Jadi untuk zaman Nabi Isa ini zaman sebelum datangnya Nabi Muhammad. Pada zaman tersebut Nabi Isa mengajarkan tauhid, ilmu tauhid. Jadi ilmu sebelum Islam itu adalah ilmu tauhid, yang mana ilmu mengesahkan Allah. Dan setelah wafatnya Nabi Isa, zaman tersebut menjadi zaman kebodohan dan kesesatan, yang mana ajaran tauhid mulai ditinggalkan oleh para masyarakat, oleh masyarakat, menuju zaman ke Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW mengajarkan Islam, beliau banyak guncangan ataupun ancaman. Jadi dari sesatnya dari zamannya Nabi Isa sampai Nabi Muhammad, itu menjadi sebuah tantangan buat Nabi Muhammad yang sangat besar untuk mengajarkan Islam. Selanjutnya kita ke agama-agama terdahulu. Yang pertama ada ajaran Yahudi. Ajaran Yahudi adalah agama turunan yang sama sekali tidak membawa kebaikan bagi umat Islam. Jadi pada zaman dahulu itu ada ajaran Yahudi, yang mana ajaran tersebut itu turun-temurun. Jadi tidak ada kebaikan, jadi tidak sesuai dengan syariat Islam gitu zamannya ajaran Yahudi. Terus kita ke agama Nasrani. Agama Nasrani adalah agama yang telah diubah dan ditafsirkan seenaknya oleh orang-orang yang mementingkan hawa nafsu. Jadi pas waktu agama Nasrani itu ajarannya yang semulanya mengajarkan tauhid dan kemudahan, hanya tinggal puing-puing saja. Jadi pas agama ajaran Nasrani ini lebih mementingkan ke hawa nafsu mereka. Jadi kan harusnya kalau umat Islam harus menahan diri dari hawa nafsu, tapi waktu agama Nasrani ada, itu mereka malah membiarkan hawa nafsu yang ada pada diri mereka. Jadi mereka tidak memantangi atau tidak menjauhi hawa nafsu, tapi mereka malah tetap melakukan apa yang menurut hawa nafsu mereka benar. Selanjutnya ke ajaran Majusi, adalah agama yang menyembah pada api dalam biara-biara, sedangkan di luar biara para pemeluk Majusi bertingkah laku melebihi binatang. Biara-biara itu maksudnya seperti suatu tempat yang mana difokuskan untuk beribadah gitu, tempat ibadah oleh orang-orang birawati seperti itu, orang-orang Kristen biasanya seperti itu. Jadi tempat yang fokus pada keibadahan. Jadi pas ajaran Majusi itu mereka di dalam biara itu menyembah api, sedangkan di luar mereka sebaliknya, jadi bertingkah laku melebihi binatang. Jadi mereka itu lebih dari binatang, jadi mereka lebih mengikuti hawa nafsu mereka ketika di luar biara. Dalam bertingkah laku tidak ada bedanya orang Majusi dengan orang yang tidak beragama. Jadi waktu di luar itu orang Majusi bertindak semena-mena, jadi tidak sesuai dengan ajaran tauhid ataupun ajaran Islam. Selanjutnya kita ke agama Buddha. Agama Buddha adalah agama yang terbesar di India dan Asia Tengah yang menyembah berhala. Jadi untuk agama Buddha itu mereka lebih menyembah kepada berhala atau patung-patung seperti itu, yang berbentuk seperti dewa seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke ajaran penyembahan berhala. Di sini ada agama yang dianut oleh orang Arab. Dulu sebelum datangnya Nabi juga, orang Arab juga sempat untuk menyembah berhala dan patung.
Jadi mereka tenggelam dalam kemusyrikan dengan menjadikan tuhan-tuhan selain Allah. Mereka tersesat dalam peribadatan terhadap berhala-berhala dan patung-patung. Jadi mereka itu beribadah kepada patung dan berhala. Jadi di setiap sudut kotanya, di kota Arab itu banyak rumah-rumah terdapat patung-patung khusus untuk mereka sembah atau untuk mereka beribadah gitu ya. Di halaman bahkan di dalam Ka'bah, bangunan suci yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terdapat 360 patung. Jadi zaman dahulu itu masih ada patung di sekitar Ka'bah ya. Meskipun sudah dibangun Ka'bah untuk beribadatan, tapi masih tetap dibangun patung-patung di sana. Jadi terdapat sekitar 360 patung yang ada di setiap sudut di Ka'bah, seperti itu. Selanjutnya kita ke Jazirah Arab, yaitu wilayah Arab. Di sini ada keadaan orang-orang Arab. Orang-orang Arab gemar melakukan judi dan meminum khamar. Khamar itu minuman beranggur atau memabukkan. Jadi waktu zaman dahulu sebelum Nabi ada, itu sebelum Nabi Muhammad SAW berdakwah untuk mengajarkan Islam, menyampaikan Islam, orang-orang Arab itu lebih gemar untuk menjalankan atau melakukan judi dan meminum minuman keras. Mereka juga sangat kejam. Mereka sempat tanpa merasa kasihan mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka. Sebab kenapa? Karena mereka khawatir atau takut tidak bisa memberi makan. Jadi mereka mengubur anaknya hidup-hidup. Dulu di zaman dulu itu perempuan itu sangat tidak terlalu dibutuhkan. Jadi seseorang itu harus melahirkan seorang laki-laki seperti itu. Jadi perempuan itu kalau lahir perempuan biasanya diasingkan ataupun dibuang gitu anaknya atau dikubur gitu, lebih disepelekan seperti itu. Jadi lebih diutamakan untuk melahirkan bayi anak laki-laki. Di Jazirah Arab juga orang-orang Arab itu sangat susah untuk dibujuk. Jadi mereka mudah dibujuk untuk berperang. Jadi mereka itu haus akan peperangan. Pembunuhan menurut mereka sudah menjadi perkara yang biasa. Jadi suatu pembunuhan itu menurut mereka sudah menjadi hal yang sepele. Mereka haus akan perang dan mereka mudah dibujuk atau mereka itu mudah untuk dibujuk berperang dan membunuh hingga ribuan orang terbunuh dalam peperangan. Jadi pada saat zaman dahulu itu orang-orang Arab itu haus akan peperangan. Mereka sering melakukan peperangan, terus sering membunuh. Jadi mereka itu mengira atau beranggapan bahwasanya pembunuhan adalah suatu hal atau perkara yang biasa saja untuk mereka. Jadi mereka itu gampang untuk dibujuk ataupun diajak untuk berperang. Jadi gampang sensitif seperti itu. Hingga ribuan orang terbunuh dalam peperangan. Jadi banyak orang yang meninggal waktu keadaan zaman dahulu dari orang-orang Arab. Oke, selanjutnya kita lanjut ke kerusakan terjadi di darat dan lautan. Jadi kerusakan yang ada di darat dan lautan itu adalah disebabkan oleh pekerjaan atau disebabkan oleh perbuatannya manusia. Secara umum kemanusiaan pada masa kenabian berada di ujung kehancuran. Jadi kurang ada rasa peri kemanusiaan waktu masanya Nabi. Manusia telah lupa pada penciptanya. Jadi mereka itu lupa oleh Allah, lupa kepada Allah. Kemudian mereka lupa pada dirinya. Jadi mereka itu juga lupa pada diri sendiri dan lupa pada masa depannya. Jadi mereka sudah tidak memikirkan masa depan, yang penting masa kini dan hawa nafsu mereka itu harus terpenuhi gitu pemikiran mereka. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un.
Ar-Rum ayat 41, yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi biasanya Allah menurunkan hujan, petir, dan bencana alam itu semata-mata hanya untuk memperingatkan kepada manusia, agar mereka selalu mengingat Allah dan bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah. Jadi seperti bencana alam itu adalah perbuatan manusia itu sendiri, karena mereka lupa dengan penciptanya dan mereka itu kurang bersyukur, mungkin seperti itu. Makanya terjadi bencana alam, atau perbuatan mereka yang ada di dunia itu sudah luar biasa dan tidak bisa dimaafkan. Jadi Allah menurunkan bencana seperti itu. Tayyib, nahtu ilal ba'dah. Di sini ada pertanyaan, mengapa Nabi Muhammad SAW diutus di Jazirah Arab? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih bangsa Arab sebagai bangsa pertama yang berhak menerima ajaran Islam. Kenapa demikian? Karena bangsa Arab itu adalah bangsa yang masih bersih dan terkotori. Jadi masih bersih dari kotoran atau bersih dari noda-noda yang sulit dibersihkan. Jadi untuk tingkat kekotorannya atau tingkat ternodainya itu masih hal yang belum terlalu membandel seperti itu. Jadi masih mudah untuk dibimbing dan diarahkan. Di Jazirah Arab lah juga dimana di sana dibangun Ka'bah, ya, tepatnya di kota Mekah yang mana dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Ka'bah tersebut dibangun untuk tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan agar menjadi pelita dakwah kepada tauhid sampai akhir masa. Jadi Ka'bah itu menjadi rumah Allah, jadi pasti setiap orang itu ingin pergi ke sana. Jadi alasannya seperti itu. Tapi Babadah, di sini Ustadzah punya kuis seperti biasanya. Kalian kerjakan di buku tulis, setelah itu kalian foto dan kirim ke Ustadzah melalui WhatsApp. Seperti itu ya. Tayyib, yumkin kafaina bihada andarsinal yaum. Aqulu lakum jazakumullahu khairan jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.